Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi yaitu pengertian manajemen kelas. Pengertian manajemen kelas dapat diklarifikasi ke dalam dua pengertian, yaitu berdasarkan pendekatan otoriter dan pendekatan permisif. Berdasarkan pendekatan otoriter, manajemen kelas adalah kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa. Guru berperan sebagai kegiatan untuk menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan disiplin secara ketat. Bagi sekolah atau guru yang menganut pendekatan otoriter, maka dalam mengelola kelas, guru atau sekolah tersebut menciptakan iklim sekolah dengan berbagai aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh warga sekolah atau kelas. Berdasarkan pendekatan permisif, pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk memberi kebebasan siswa melakukan berbagai aktivitas sesuai guru yang mereka inginkan. Dalam pendekatan permisif, fungsi guru menciptakan kondisi siswa merasa aman untuk melakukan aktivitas di dalam kelas tanpa harus merasa takut dan tertekan. Manajemen kelas merupakan perangkat perilaku yang kompleks di mana guru menggunakan untuk mengembangkan dan memelihara kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara efisien. Kemudian, tujuan manajemen kelas. Menurut Sudirman, tujuan manajemen kelas adalah penyediaan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Selanjutnya akan diuraikan secara rinci tentang tujuan manajemen kelas. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua ada menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga ada menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabotan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, intelektual siswa dalam belajar. C. Fungsi manajemen kelas. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan berpikir untuk menetapkan suatu tujuan. Selanjutnya perencanaan pembelajaran, yaitu upaya untuk menentukan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan proses pembelajaran. 4 aspek yang harus dijawab dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama tujuan, yang kedua kondisi, yang ketiga hasil, dan yang terakhir sumber. Yang kedua pengorganisasian, yaitu perencanaan dan pengorganisasian pengajaran memegang peran penting dalam keefektifan kelas. Yang ketiga menggerakkan. Penggerak adalah tindakan untuk memulai, memprakarsarai, memotivasi, mengarahkan, serta mempengaruhi orang lain agar mengerjakan tugas untuk mencapai tujuan. Yang keempat memberikan arahan, yaitu usaha guru memberikan petunjuk dan bimbingan kepada siswanya agar terhindar dari hambatan. Yang kelima pengkoordinasian. Pengkoordinasian konteks manajemen kelas berarti mengatur secara baik kegiatan pembelajaran supaya praktiknya dapat terarah dengan baik. Yang terakhir pengawasan. Pengawasan dikerjakan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada poin yang ke-D, yaitu prinsip-prinsip manajemen kelas. Prinsip-prinsip dasar ini sangat dibutuhkan guna memperkecil timbulnya masalah atau gangguan dalam pengelolaan atau memanajemenkan kelas. Beberapa prinsip manajemen kelas tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Guru harus hangat dan antusias agar kelas dapat dikelola dengan baik. Kedua, sedangkan untuk dapat memiliki sikap antusias kepada siswa, maka ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu tidak pelit, selalu berusaha untuk membantu siswa, sering melakukan sharing, dan menghargai setiap pendapat siswa. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan tantangan. Biasanya setiap siswa sangat menyukai beberapa tantangan yang mengusik rasa ingin tahu mereka. Yang keempat, guru harus mampu bersikap luas. Setiap guru harus mampu bersikap
patut kepada siswanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru harus melalui beberapa langkah, yaitu memperlakukan siswa layaknya saudara atau anak sendiri, sesekali panggil siswa dengan panggilan nak, dan sering menghabiskan waktu bersama siswa. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir, yaitu beri penekanan pada hal positif. Perlu diketahui bahwa dalam mengajar dan mendidik dalam kelas, pandangan dan sikap guru terhadap suatu hal dapat memberikan pengaruh besar bagi siswa. Dan penanaman disiplin diri, tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah bagaimana agar anak didik dapat mengembangkan sikap disiplin dengan baik. Begitu pula halnya dengan guru. Untuk mewujudkan tujuan itu, tentu saja guru harus memberikan teladan yang sesuai. Seorang guru tidak mungkin dapat mengelola kelas dengan baik jika mereka tidak disiplin atau kurang disiplin. Tunjukkan kepada siswa bahwa guru mereka juga menjunjung tinggi sikap disiplin dengan mempraktekkannya secara langsung. Terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sebuah pembelajaran. Untuk mengelola dan merancang program pembelajaran serta proses pembelajarannya, seorang guru harus mengenal faktor-faktor penentu proses pembelajaran. Adapun faktor-faktor tersebut, yang pertama yaitu karakteristik tujuan, karakteristik mata pelajaran atau bidang studi, karakteristik siswa, karakteristik lingkungan atau setting pembelajaran, dan yang terakhir karakteristik guru. Dalam makalah dijelaskan, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses kualitas pembelajaran. Yang pertama yaitu faktor guru. Ada sejumlah aspek yang dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran. Dilihat dari faktor guru, yaitu teacher formative experience dan teacher training experience. Faktor yang kedua yaitu faktor siswa. Siswa adalah organisme yang unik, yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Faktor yang ketiga yaitu faktor sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung juga mendukung proses pembelajaran itu berlangsung.